Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang at-tayammum, bertayamum. Bagaimana tata cara tayamum, kemudian kondisi apa saja yang diwajibkan bertayamum, ya. Masih ingatkah pada pembahasan yang dulu pertama kali kita bertemu bahwasanya at-taharah, bersuci itu terbagi menjadi dilihat dari jenisnya ada dua. At-taharatu minal hadas, itu yang pertama. Jadi bersuci dari hadas. Jadi yang pertama adalah at-taharatul kubra, ya, bertaharah kubra, yaitu dengan mandi besar, ya, bersuci dengan besar, ya, maksudnya adalah bersuci dengan mandi besar. Kemudian yang kedua at-taharatu as-sughra, bersuci dengan apa? Dengan yang kecil, maksudnya adalah dengan wudu. Nah, yang ketiga apa? At-taharatu badalun minhuma, jadi bersuci sebagai pengganti mandi besar dan wudu. Nah, fungsi dari tayamum adalah mengangkat hadas ketika tidak adanya air, ya, baik untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Kalau misalkan kita buang air besar, kemudian beberapa jam setelah buang air besar kita mau sholat, ternyata kehabisan air. Nah, bagaimana? Apakah kita menggunakan air kuah bakso atau kopi atau es teh? Maka tidak, ya. Karena apa? Air yang telah kita sebutkan tadi, air kopi, air kuah bakso dan yang lainnya, itu sudah tidak air lagi, karena itu sudah berubah namanya. Ya, ketika air dicampuri sesuatu dan berubah namanya, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu atau mandi besar. Sehingga apa? Disyariatkannya adanya tayamum. Nah, tayamum itu apa sih? Tayamum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdis sa'idit tayyib limashil wajhi wal yadaini bih. Tayamum adalah at-ta'abbudu lillah, jadi beribadah kepada Allah, biqasdit sa'idit tayyib, dengan menggunakan debu yang suci. Nah, jadi tayamum adalah nanti menggunakan apa? Debu, ya. Limashil wajhi, untuk mengusap wajah, wal yadaini bih, dan kedua telapak tangan atau dua tangan dengan debu tersebut. Nanti akan datang, ya sifat-sifatnya, tata caranya bagaimana bertayamum yang benar akan datang insyaallah. Kemudian kapan disyariatkan tayamum? Yushra'u tayammumu 'anil hadatsil asghari bi syurutihi. Jadi tayamum itu diwajibkan untuk mengangkat hadas kecil ketika apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Nanti juga akan ada juga pembahasannya. Kemudian at-tayammumu yarfa'ul hadatsa raf'an muaqqatan ila hini wujudil ma. Tayamum itu berguna ketika tidak adanya air. Kalau sudah ada air, boleh nggak tayamum, Bapak? Tidak boleh. Intinya adalah ketika tidak ada air maka kita boleh tayamum. Ketika sudah ada air maka tidak boleh tayamum. Misalkan, ya, jam 11 atau setengah 12 itu tidak ada air, cari kemana-mana nggak ada air, mati lampu, sanyonya rusak sama ini. Kemudian jam 12 azan lah. Nah, ketika azan apa? Mendapati air, ternyata masih tersisa di gentong atau di ember rumah kita masih ada tersisa air, maka kita tayamum atau berwudu, Bapak? Berwudu. Selama masih ada air,
maka wajib menggunakan air. Tuh ya. Jadi hukumnya apa? Ketika tidak air, jadi tayamum itu muakkad. Tayamum itu apa? Terbatas waktunya. Selama tidak ada air, maka silakan tayamum. Ketika sudah ada air, maka tidak boleh lagi tayamum. Kemudian yang berikutnya halatu masyru'iyati tayammum. Kapan saja ya diperbolehkannya tayamum? Yang pertama, yushra'u tayammumu 'anil hadatsil asghari 'inda 'adamil ma' aw 'adamil qudrati 'ala istimalihi. Jadi boleh bertayamum untuk mengangkat hadas kecil. Ya, kita sekarang pembahasannya hadas kecil dulu Bapak ya. Ya. Jadi kapan dibolehkannya bertayamum? Ketika yang pertama tidak adanya air. Kemudian yang kedua, ada air tapi kita tidak mampu menggunakannya. Maka itu boleh tayamum. Kita pembahasannya lagi hadas kecil ya. Hadas kecil itu apa sih? Hadas kecil yang mewajibkan apa Bapak? Wudu. Nah, sesuatu yang mewajibkan wudu seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, kemudian keluar mazi, ya saudaranya mani, kemudian keluarnya apa? Wadi atau yang lainnya, atau keluarnya kotoran selain dari kedua anggota kedua tempat keluar. Nah, seperti dari perut atau dari usus atau yang lainnya, maka itu semuanya apa? Wajib apa? Berwudu ketika ada, ya. Jadi tayamum itu kapan bolehnya? Yang pertama jika tidak ada air. Yang kedua ada air tapi kita tidak mampu. Misalkan apa? Kedinginan. Ya, kedinginan atau kita lagi sakit dan kata dokter nggak boleh nyentuh air, maka apa? Boleh bertayamum. Ya. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, bagaimana jika hadas besar? Ya, habis hubungan suami istri ternyata nggak ada air. Ya boleh nggak tayamum? Atau bangun-bangun kita dapatin air mani di celana kita. Bagaimana? Apakah boleh bertayamum? Nah, di sini juga apa? Sebutkan yushra'u tayammum 'anil hadatsil akbar kal janabati wal haidhi wan nifasi idza lam yajidil ma' au 'inda 'adamil qudrati 'ala istimalihi. Jadi sama hukumnya. Ya. Jadi barang siapa yang berhadas besar, ya keluar air maninya atau sesuatu yang mewajibkan mandi besar, maka boleh bertayamum jika tidak ada air atau jika apa? Jika tidak mampu. Jadi kalau misalkan kita malam hari, misalkan kita lagi kemana nih Bapak? Lagi rekreasi di Dieng misalkan. Di sana dingin sekali. Nah, pas malam harinya tiba-tiba bangun tidur apa? Kok ada apa? Wajibkan kita mandi besar. Gak berani. Akhirnya apa hukumnya? Boleh bertayamum. Ya. Intinya kalau misalkan kita udah takut, ya udah nggak bisa menggunakan air, maka apa? Maka bolehlah bertayamum. Tapi kalau misalkan masih ada air hangat, ada pemanas air, maka digunakan panas air tersebut, jangan bertayamum. Ya, jadi intinya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu apa? Setelah melalui berbagai cara. Lagi pula ketika air dipanaskan apa? Boleh kita mandi dengan air tersebut. Kemudian man kana ala taharatin ma'iyyatin wa lam yajidil ma' fa innahu yubahu lahu al-wat'u wa yatayammamu ba'da dzalik. Ini permasalahan tentang dia dia tahu airnya tidak ada, tapi dia ingin berhubungan suami istri. Bagaimana hukumnya? Boleh tidak? Gak ada air loh Bapak. Maka hukumnya boleh. Ya. Jadi kalau misalkan walaupun tidak ada air, tapi kalau misalkan apa? Kita ingin berhubungan suami istri, silahkan. Nanti kalau misalkan tidak ada air, gimana tadi? Tayamum. Ya. Jadi tayamum bagi hadas besar, hadas kecil diperbolehkan jika tidak ada air. Wanita yang haid udah selesai darahnya,
Kemudian dia mau sholat, gak ada air, bagaimana hukumnya? Tayamum. Wanita yang nifas juga sama seperti itu ya. Ketika darahnya sudah 40 hari lebih atau kurang dari 40 hari tapi darahnya sudah tidak ada, sudah berhenti, maka bertayamumlah wanita tersebut. Ya, jadi apa? Boleh seorang apa? Berhubungan suami istri walaupun tahu tidak ada air ya. Baik, yang berikutnya, idza shallal junubu bitayammumi thumma wajadal ma faqad wajaba alaihil ghuslu. Barang siapa yang sudah sholat tapi sholatnya dengan tayamum, setelah selesai mendapati air, maka dia tetap mandi besar. Misalkan subuh kita berhubungan suami istri, kemudian ketika subuh gak ada air, akhirnya apa? Tayamum lah kita. Ketika tayamum kita sholat subuh berjamaah di masjid. Hukum air mani apa sih Bapak? Suci ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan air mani masih tersisa ya, walaupun masih basah mau kering ya, walaupun ada di celana mau di. Jadi air mani itu hukumnya suci. Kayak ibaratnya liur lah, air liur atau apa itu suci. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nggak dibersihkan. Kecuali kalau misalkan ada madhi ya, ada madhi, maka kita hilangkan madhinya dulu dengan kain, dengan kertas atau apa. Intinya tadi, ketika udah selesai pulang ke rumah ternyata ada air, maka gimana hukumnya? Maka tetap mandi dan sholatnya tetap sah. Bisa dipahamin Bapak? Jadi kalau misalkan kita sholat subuh, kemudian sebelum sholat subuh kita hadas besar ya, kita sholat dengan tayamum. Ketika selesai tayamum, misalkan nanti jam 10 siang baru ada air, maka wajib mandi ya, tetap wajib mandi ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang tayamumnya udah ini maka nggak perlu mandi ya, enggak. Karena ketika keluar air mani maka wajib mandi ya, sampai kapanpun air tersebut ada. Kalau misalkan adanya nanti jam sebelum asar gimana? Ya tetap mandi, walaupun sholat zuhurnya kita tayamum lagi. Tapi yang berikutnya, at-tayammumu khaufa fawati sholatil jumu'ah ya. Bagaimana hukumnya bertayamum ketika takut ketinggalan sholat Jumat ya, maka tidak diperbolehkan. Jadi tidak apa-apa, kita nggak usah terburu-buru. Kalau mencari air ya sudah mencari air. Kalaupun ketinggalan sholat Jumat ya sholat zuhur ya. Jadi kalau misalkan ketemu airnya ya sudah, silahkan langsung ikut sholat Jumat. Tapi kalau misalkan nggak ketemu maka tayamum ya. Tapi tidak disyariatkan tayamum karena takut ketinggalan sholat Jumat. Cari dulu air, kalau misalkan airnya tidak ketemu benar-benar maka boleh kita tayamum. Kemudian berikutnya, idza khafal insanu khuruja waqti sholati bishtighalihi bil wudu'i wal ghusli fa innahu yatawadda aw yaghtasilu wa yusalli walau kharajal waqtu ya. Apabila seseorang takut ya waktu sholat itu akan hilang, jadi waktu sholatnya akan hilang, misalkan zuhur sampai asar. Kapan habisnya waktu zuhur? Ketika masuk sholat asar ya. Fa innahu yatawaddau aw yaghtasilu wa yusalli walau kharajal waqtu. Maka dia Dia wudu atau mandi baru habis sholat walaupun sudah keluar waktunya. Jadi nggak perlu kita takut ketinggalan walaupun keluar waktu sholat, nggak apa-apa, cari dulu ya. Kayak misalkan kan zuhur itu kan waktunya sampai asar ya. Waktu sholat zuhur kapan dimulai? Nanti akan datang ketika matahari condong ke arah barat ya. Maka itu sudah masuk waktu zuhur. Kapan terakhir sholat zuhur habis? Ketika
mau asar, itu udah selesai. Kalau misalnya kita nyari nggak ketemu sampai waktu asar sudah tiba, kita belum sholat zuhur, maka apa? Tapi asar baru ketemu airnya, maka tidak apa-apa. Ya, jadi cari air dulu. Ya. Kemudian la yustahabbu tajdidut tayammum. Enggak perlu, tidak disunahkan memperbarui tayammum. Ya, la yustahabbu tajdidut tayammum. Jadi kalau misalkan kita tayammum sekali, maka cukup, ya, enggak perlu ngulangin. Maksudnya apa nih? Kalau misalkan zuhur, ya sudah cukup sekali saja, enggak perlu ngulangi. Ya, hilangkan ragu-ragu. Ya, intinya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan ketika tidak ada air untuk berwudu atau mandi besar, maka tayamumlah. Ya, enggak perlu ragu-ragu, cukup. Atau misalkan kita mau sholat sunnah. Ya, sholat sunnah apa nih? Contohnya nih Bapak nih. Sholat duha ya. Sholat duha paling banyak berapa? 8 rakaat ya. Nah, ketika kita 2 rakaat 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka nggak perlu lagi apa? Tayamum lagi. Cukup tayamum sekali, maka silahkan sholat ya, 8 rakaat. Bisa difahamin Bapak? Taib, yang berikutnya adalah al-faslu tsalis, sebab yang ketiga, syurut-syurut tayamum. Jadi syarat-syarat tayamum. Jadi tidak asal-asalan kita boleh langsung menggunakan nepuk tanah, kemudian atau tembok, enggak, asal-asalan, harus mempunyai syaratnya. Syarat yang pertama adalah fuqdanul ma'i haqiqatan. Ya, tidak adanya air ya. Jadi airnya betul tidak ada sama sekali. Kalau airnya masih ada walaupun di mana Bapak? Di ember, maka apa? Tetap tayamum. Jadi enggak ada air sama sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana jika airnya ada tapi enggak cukup buat wudu? Atau misalkan kita lagi kemana Bapak? Misalkan ke Jakarta, nggak ada air kecuali apa? 1 botol Aqua gitu. Bagaimana? Kalau misalkan kita minum akan kehausan, tapi kita bisa berwudu dengan air tersebut. Bagaimana hukumnya? Maka di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ya, pendapat yang pertama, apabila seorang menemukan air tetapi air tersebut tidak cukup untuk bersuci, tidak cukup untuk wudu atau mandi besar, fa innahu yasta'milul ma'a awwalan, maka digunakan air tersebut. Airnya digunakan. Tsumma yatayammamu lima baqiya min a'dha'ihi. Kemudian barulah bertayamum. Nah, misalkan ada air segini, kita apa? Wudu. Kalau misalkan lagi kepala apa? Kepalanya ini udah habis, kepala udah kehabisan air, maka apa yang kita lakukan? Maka kita tayamum. Dan ini pendapatnya apa? Yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Ada pendapat yang kedua. Barang siapa yang mendapati air tapi airnya tidak cukup untuk wudu atau mandi besar, fa innahu yatayammam. Maka cukup tayamum, ya. Enggak perlu apa? Menggunakan air tersebut, ya. Tetapi kalau lebih amannya apa, Bapak? Lebih amannya pendapat yang pertama. Jadi selama masih ada air, maka apa kita gunakan walaupun sedikit apapun. Ya, walaupun airnya sedikit kita gunakan untuk apa? Tangan misalkan. Karena apa? Allah Maha melihat, sudah berusaha, fattaqullaha mastata'tum. Nah, nanti kalau misalkan kehausan, dibagilah. Ya, misalkan saya hausnya misalkan cuma segini, setengah gelas, nanti kita gunakan setengah gelasnya. Setengah gelas kita minum, setengah gelas buat berwudu. Sisanya apa? Bertayamum. Taib, yang berikutnya, idza kana al-ma'u la yakfi illa li izalatin najasah ala badnihi faqat fa innahu yaghsilu biha an-najasah wa yatayammamu an hadatsihi. Kalau misalkan di pakaian kita atau di badan kita itu terdapat apa? Sesuatu yang najis. Misalkan apa, Pak? Ada air satu aqua segini. Kita habis buang dari kamar mandi. Nah, air ini kita gunakan untuk apa? Buang kotoran, bersihkan kotorannya, atau buat wudu. Maka yang di sini sebutkan apa? Dibersihkan dulu kotorannya.
sesuatu yang melekat pada apa? Yang badan itu dibuang. Yang najis lah ya. Kalau mani kan tidak najis, suci. Ketika kotoran itu najis dibuang dengan air, sisanya apa? Tayamum. Kalau tayamum itu Allah syariatkan ketika sudah tidak ada air. Tapi apa? Ketika masih ada air maka harus dibuangkan kotoran yang sesuatu yang najis harus dibuang dulu. Ya air kencing. Ya misalkan ada air kencing di kaki kita, maka kan harus dibuang. Maka harus digunakan dengan air. Ya. Kalau misalkan dengan apa? Dengan tisu tidak apa-apa, silahkan pakai tisu. Baru kita airnya digunakan. Tapi kalau misalkan hanya tidak ada kecuali air 1 gelas, kemudian kita harus sholat sama ada kotoran di dubur kita, maka apa yang kita lakukan? Iya, kotorannya dibuang pakai air, baru habis itu tayamum. Kemudian kalau misalkan airnya tinggal sedikit saja dan kita kehausan, bagaimana hukumnya? Apakah kita tayamum atau tidak? Gunakan air. Misalkan haus sekali, 1 gelas ini cukup buat minum, dan waktu sholat apa? Hadir. Gimana? Apa yang kita lakukan? Maka apa? Ini diminum. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan apa kita, kebutuhan kita, maka nggak apa-apa. Ya, intinya adalah apa? Tayamum itu mudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sudah jelaskan dalam ayat wudu, apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Ya, wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian habis itu Allah mengatakan wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah. Man tayammam manasiyan wujudal ma. Barang siapa yang bertayamum dia lupa karena adanya air. Nah, gimana nih Bapak? Apakah diulangi sholatnya? Fa innahu talzamu i'adatus shalah. Maka wajib ngulangin airnya. Ya, dia lupa tapi apa? Ada airnya. Jadi intinya ada air enggak gitu loh Bapak. Ya kalau misalkan ya jam 12 enggak ada air. Ternyata apa? Tapi kita ingat ya. Jam 11 kita naruh ember ada air di situ. Kita sholat. Baru setelah sholat apa? Ingat, ya Allah, ternyata saya punya 1 ember isinya air. Maka yang harus dilakukan apa? Mengulangi sholatnya. Dan ini pendapatnya mayoritas para ulama. Karena apa? Intinya itu adalah adanya air, bukan lupa. Contohnya Bapak, kalau misalkan kita sholat, kita lupa nggak berwudu, apakah kita sah sholatnya? Enggak, harus ngulangin. Sama juga seperti itu. Intinya karena Allah berfirman dalam Al-Quran tadi apa? Falam tajidu ma'an. Jika kamu tidak mendapati air. Di sini umum. Entah kalian lupa, entah kalian tahu, maka apa? Fatayammamu, maka bertayamumlah. Misalkan kita tayamum, tapi setelah itu apa? Ternyata masih ingat ada air, maka sholatnya harus diulangin. Ya walaupun ada sebagian ulama yang apa? Tidak perlu diulangin sholatnya, silahkan. Tapi kalau mayoritas ulama, kebanyakan para alim ulama ya berpendapat apa? Ulangi sholatnya. Lagi pula kalau misalkan diulangin apa? Dapat pahala lagi kan Bapak ya. Terus apa hukumnya mencari air Bapak? Hukumnya adalah wajib. Jadi wajib mencari air sebelum bertayamum. Illa in tayaqqana adamahu. Jika dia yakin betul-betul tidak ada sama sekali. Fa in tayammama qabla talabi lam yujzihu. Barang siapa yang bertayamum
sebelum mencari air maka tidak sah. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama. Jadi kalau misalkan sudah diumumkan tidak ada air di masjid, jangan bermudah-mudahan gampang-gampang langsung tayamum. Jangan asal-asalan. Ya, dicari mesti ada. Ya kan, di ledeng, di pasar sini ada kamar mandinya nggak sih Bapak? Ada. Ke pasar sini ada kamar mandinya nggak? Nggak ada. Ada. Di pasar ada toh. Nah, jangan langsung asal-asalan mentang-mentang masjidnya nggak ada air langsung tayamum. Cari dulu. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Jadi harus dicari, ya. Cari dulu airnya, jangan langsung tiba-tiba langsung tayamum saja ya. Jadi kita harus dicari sampai dapat. Kalau misalkan kita yakin ya, kalau misalkan kita sudah kasih tahu, kita yakin nggak ada air, ya barulah kita tayamum. Walaupun kita belum nyari. Misalnya di pasar nggak ada, di rumah ini nggak ada, rumah ini nggak ada, di toko nggak ada, ya. Beli nggak apa-apa, beli. Ya untuk berwudu nggak apa-apa. Beli aqua, beli ini. Jadi apa hukum mencari air, Bapak? Wajib. Jadi cari dulu, jangan bermudah-mudahan. Kapan waktu mulai wajib mencari air? Ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau misalkan waktu sholat sudah tiba, misalkan jam 12 ya, maka barulah kita mencari air. Sebelumnya tidak wajib. Ya, carilah. Man tayaqqana, barang siapa yang yakin, au ghalaba ala dhannihi wujudul ma'i akhiral waqti, atau dia yakin atau kemungkinan besar dia akan mendapati air ketika menjelang akhir waktu sholat, fa inna ta'khirat tayammum lahu afdal, maka dia mengakhirkan tayamum, maka itu lebih bagus. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kira-kira misalkan ya jam 12 azan, nah kita yakin nggak ada air, tapi kemungkinan besar jam 2:30 nanti sanyonya nyala. Gimana Bapak? Lebih baik tayamum atau nunggu 2:30 nunggu air? Kata beliau, fa inna ta'khirat tayammumi lahu afdal. Ya, jadi mengakhirkan tayamum kalau kita yakin ya, atau kemungkinan besar akan ada air sebelum keluarnya waktu sholat, maka kita tunggu. Ya, intinya tunggu. Lebih baik mana? Sholat dengan tayamum dengan sholat dengan wudhu? Dengan wudhu kan yakin kita wudhu, karena udah kebiasaan wudhu. Nah intinya ketika kapan tadi waktu boleh mencari air, wajib mencari air ketika sudah masuk waktunya. Ya, ketika sudah masuk waktunya, misalkan jam 12, maka kita nyari air. Kalau misalkan kita yakin atau 90% jam 2:30, kan azannya jam 3, jam 2:30 air akan ada, maka ntar dulu sholatnya ntar. Lagi pula ya, sholat itu boleh di awal sholat, di awal waktu sampai di akhir boleh. Tapi yang paling afdol di awal. Sekarang kalau misalkan Bapak atau jenengan sholat di awal waktu tapi dengan tayamum, atau di akhir waktu tapi masih waktu sholat dengan wudhu, maka mana yang lebih bagus? Dengan wudhu ya, itu dengan wudhu. Ini pendapatnya mayoritas para ulama. Nah, bagaimana kalau seandainya orang takut air dengan sebab kedinginan ya, atau takut, atau sakitnya bisa parah, misalkan penyakit kulit, kemudian nggak boleh terkena air sama sekali, ya maka hukumnya? Maka boleh tayamum. Jadi kalau misalkan kita sakit dan kata dokter nggak boleh kena air, maka tayamum saja, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, yushtaratu taharatu ma yutayammamu bih. Ya.
Tayamum itu dilakukan ketika ibadah-ibadah yang disyariatkan wudu. Masih ingat gak Bapak? Ibadah-ibadah apa saja yang diwajibkan berwudu? Bisa diulang kembali Pak Heru? Masih ingat Pak? Jadi ibadah atau amalan apa saja yang wajib kita berwudu? 1. Sholat. Nah, kalau misalkan gak ada air maka kita tayamum sebelum sholat. Yang kedua, apa? Membaca Al-Quran enggak perlu Bapak? Apa? Catatannya ada enggak? Nah, mau tidur tapi itu tidak syarat ya. Tapi itu sunnah saja. Kalau mau tayamum enggak apa-apa. Terus menyolatkan mayit. Nah, kalau misalkan kita mau sholat jenazah enggak ada air maka apa? Tayamum. Terus mau azan, mumtaz. Sunnahnya azan kan? Kalau misalkan mau tayamum dulu enggak apa-apa. Terus Tawaf kan hukumnya wajib Bapak. Nah, ketika tawaf itu hukumnya wajib, maka apa? Kalau nggak ada air maka tayamum. Terus memegang Al-Quran. Nah, memegang Al-Quran itu wajib bersuci. Ya, wajib wudu atau mandi besar. Nah, ketika nggak ada air maka kita tayamum dulu sebelum memegang Al-Quran. Terus apa lagi Bapak? Apalagi Bapak yang diwajibkan apa? Sudah itu saja. Sudah kita sebutkan kan? Yang wajib wudu. Ada catatannya Pak Heru? Tidak ada. Ya sudah, kita lanjutkan. Intinya adalah tadi yang sudah kita jelaskan. Kapan wajib berwudu? Ketika sholat sunnah, sholat jenazah, sholat apapun. Kalau misalkan mau sholat harus berwudu. Kalau ketika nggak ada air maka harus bertayamum. Yang kedua apa? Tawaf. Nah, tawaf itu juga wajib ya. Ketika melilingi Ka'bah itu wajib berwudu. Kalau misalkan tidak ada air maka tayamum. Kemudian berikutnya apa? Memegang Al-Quran. Nah, memegang Al-Quran itu juga wajib wudu. Ketika nggak ada air maka tayamum. Terus azan itu sunnah, maka sunnah juga tayamum. Terus mandi junub ya, itu juga. Terus yang lainnya Bapak? Apalagi nih? Nah, sujud tilawah itu juga. Terus ada lagi nggak catatannya Bapak? Sholat jenazah. Mengulangi apa? Mengulangi hubungan suami istri itu kan sunahnya apa? Sunahnya wudu, maka sunah juga tayamum. Ya, intinya ketika amalan tersebut wajib berwudu, ketika tidak ada air maka wajib tayamum. Ketika amalan tersebut sunahnya berwudu, ketika nggak ada air maka sunnah tayamum. Nah, kemudian yang terakhir pembahasannya tentang apakah tayamum itu dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat ataukah tidak perlu masuk waktu sholat ya. Pendapat mayoritas ulama kebanyakan itu syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat baru kita tayamum. Jam 11 gak ada air, boleh gak tayamum Bapak? Tidak boleh ya, menurut mayoritas ulama. Bisa difahamin? Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, misalkan jam 12 siang, maka yang pertama kita lakukan mencari air. Kalau misalkan kita yakin airnya tidak ada, maka kita langsung tayamum. Tayamumnya baru habis itu sholat ya. Ketika sudah masuk waktu sholat, kita tayamum. Kalau misalkan kita yakin jam 2:30 sore itu akan ada air, maka sholatnya dimundurkan, itu lebih baik. Ya, walaupun boleh sholat dengan tayamum.
Kemudian kalau misalkan sudah tayamum dan menemukan air, maka hukumnya apa? Ulangi. Bisa difahamin tuh ya. Taib, yang berikutnya adalah sifatut tayamum. Nah, ini yang kita tunggu. Tata caranya gimana sih? Dari tadi ngomong tayamum, tapi nggak tahu tata caranya. Kalau wudu kita sudah jelas ya. Ini. Yang pertama adalah an-niyat. Niat. Jadi niat itu syarat ya, syarat wajib tayamum. Jadi niatnya gimana? Niatkan dengan kita tayamum itu apa? Untuk mengangkat hadas kecil, misalkan buang air besar atau buang air kecil atau buang angin, maka niatkan untuk mengangkat buang air besar. Kalau misalkan keluar air mani atau buang suami istri, maka niatnya apa? Untuk mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua, niat ya, jadi nggak perlu dilafadzkan, niat saja, ingat. Jadi keyakinan gitu. Kayak misalkan kita mau makan, ya ada sayur apa nih? Tongseng, sate sama ini. Nah kita ingin tongseng, apa yang kita ini? Kadang kan kita nggak ngucapin kan? Istriku saya kepengen tongseng, nggak perlu kan kadang langsung ngambil aja lah, seperti itu loh. Ya, ketika kita sudah ada hasrat, sudah ada niatan untuk apa? Untuk makan tongseng, ya sudah, lontong ntar dulu. Bisa difahami itu apa? Itu jelasnya. Jadi ketika kita ingin tayamum, kita harus apa? Harus niatkan. Untuk apa ini? Untuk hadas besar atau hadas kecil? Nah, gitu. Kemudian yang kedua, permasalahannya at-tayammum bit turab ya. Bertayamum dengan tanah. Apa hukumnya? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, sebagian itu wajib bertayamum dengan turab, dengan tanah atau debu, dan tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah atau debu. Tapi ini pendapatnya apa? Kurang kuat. Pendapat yang kuat adalah tidak wajib dengan debu, bahkan boleh apa? Bertayamum apa-apa yang terdapat di atas yang bersambung dengan bumi. Seperti apa nih? Seperti batu, ya, atau tembok atau yang lainnya. Itu pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani sama Syekh Utsaimin. Jadi tayamum itu nggak perlu apa Bapak? Nggak perlu tanah. Masa kita lagi sakit di rumah sakit, terbaring, opnam, diinfus, masa kita harus minta bawakan ke tanah? Gimana? Kan susah Bapak ya. Tayamum saja, tembok atau yang lainnya. Jadi itu pendapat yang kuat. Kemudian sifat yang ketiga setelah niat, setelah menggunakan debu, intinya ada debunya ya. Mashul wajhi wal yadaini fardun fit tayammum fil jumlah. Jadi mengusap wajah dan tangan itu hukumnya apa? Kewajiban dalam tayamum secara sepakat. Nah, perinciannya itu yang agak ini. Perinciannya gimana? Yang pertama, yadribul mutayammimus wa'ida darbatan wahidah. Tayamum yang pertama caranya, jadi memukul, orang yang ingin bertayamum memukul mana nih? Meja atau tembok, mukul sekali saja. Kemudian setelah dipukul apa? Yamsahu bihima wajhahu wa kaffaihi marratan wahidah. Baru habis itu apa? Mengusap. Sama apa ini Bapak? Wajah dan kaffai. Kaf ini ya. Jadi telapak tangan sekali saja. 1, 2. Nah, itu yang pendapat apa? Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani sama Syekh Utsaimin. Jadi, tayamum itu banyak banget caranya yang disebutkan di buku ini. Tayamum itu sifatnya cuma sekali pukul, 1. Enggak perlu didamu, langsung pukul. Nah, setelah itu apa? Mengusap wajah. Setelah itu baru telapak tangan yang kanan sama kiri sekali saja, udah. Baru habis itu sholat. Bisa dipahamin Bapak ya? Nah, ada yang sampai segini. Nah, itu kan pendapatnya sebagian para ulama ya. Kalau itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, itu seperti itu sampai segini. Tapi pendapat yang mengikuti hadis, bahkan di sini sebutkan ikhtiyaru ammati ahli hadis, kebanyakan ahli hadis
Itu semuanya apa? Seperti ini. Jadi cukup sekali. Kemudian apa Bapak? Mengusap, baru habis itu kanan kiri, dah bar. Gak perlu ditiup. Nah, itu pendapatnya mayoritas ulama ahli hadis. Ya, yang dikuatkan Syekh bin Baz, Syekh Albani sama Syekh Utsaimin. Ulama saat ini kontemporer, ulama yang abad ini yang paling terkenal kan ada 3. Kalau ulama abad ini yang terkenal ada 3. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin sama Syekh Albani. 3 ulama sini sudah meninggal dunia semuanya. Ya, tahun 1999 Masehi. Kalau Syekh Utsaimin tahun 2000 Masehi. 3 ulama tersebut kuat sekali dan hafalannya cerdas, luar biasa. Kemudian berikutnya yajibu isti'abul mashi lil wajhi wal kaffaini falau taraka syai'an qalilan min mawadi tayammum lam yujzi'hu. Jadi ketika tayamum semuanya harus kena Bapak. Kalau misalkan dipukul sekali cuma segini saja, sah enggak? Enggak sah. Jadi semuanya harus kena. Kapan? Dari mulai ujung rambut nih, tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga semuanya diusap. Nah, tangannya juga semuanya. Bisa dipahamin tuh ya. Kalau ketinggalan sedikit saja maka tidak sah, tayamumnya harus diulangin. Ya. Sekali. Wajahnya semuanya diusap, mau dipulang-pulang silahkan. Baru kanan kiri. Kemudian at-tartibu fit tayammum yajibu. At-tartibu fit tayammum, jadi wajib tertib dalam tayammum. Yang pertama apa? Mukul, habis itu wajah, habis itu baru telapak tangan. Al-muwalatu fit tayammum wajibatun. Berkesinambungan dalam tayammum itu juga wajib Bapak. Jadi nggak boleh ya jam 1 kita tayammum mengusap wajah, jam 2 baru tangan, nggak bisa. Jadi harus itu waktu itu juga. Sama seperti wudu Bapak ya. Jadi wudu, mandi besar itu juga waktu itu juga harus diselesaikan. Jadi nggak boleh dijeda. Wudu misalkan muka sama kepala itu jam 1, kemudian kakinya nanti jam 2, ya nggak sah wudunya. Jadi wudu, mandi besar, tayamum itu harus diselesaikan waktu itu juga dan harus urut ya. Jadi muka dulu baru habis itu telapak tangan. Kemudian yang berikutnya sunnah-sunnah tayamum itu gimana? Sunnah tayamum adalah at-tasmiyah fi awwal tayamum. Bismillah. Ya, jadi bismillah sama seperti wudu ya, itu sunnahnya. Kemudian yang berikutnya apa? Nafkhul yadaini ba'da darbihima. Jadi apa? Ditiup kedua tangan ketika sudah memukulnya ya. Yusannu takhfiful ghubaril 'aliq bil yadaini ba'da darbihima fil ardi. Jadi hukumnya bagaimana Bapak? Yang pertama adalah kita niatkan ya, wah ini enggak ada air nih, maka saya tayamum sajalah. Bagaimana caranya? Niat dulu. Niat hukumnya apa? Wajib. Setelah niat apa yang dilakukan? Yang kedua, bismillah. Bismillah. Bismillah apa hukumnya? Sunnah. Bismillah ketika wudu hukumnya sunnah. Bismillah ketika tayamum juga sunnah. Baru habis bismillah apa? Mukul. Apa mukul hukumnya apa? Wajib. Baru yang kedua apa? Sunnahnya apa? Meniup. Biar kalau misalkan ada debunya maka berkurang debunya. Nah ketika sudah selesai apa yang dilakukan? Mengusap wajah harus semuanya. Kalau tersisa sedikit saja nggak kena maka ngulangin tayamumnya. Harus kena semuanya. Setelah itu apa Bapak? Tangan, nah, telapak tangan, nggak sampai sini. Kalau misalkan sampai sini silakan Bapak, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tetapi kalau kita mau mempelajari hadis, kan ini kan saya tidak menyebutkan dalil-dalilnya ya. Kalau mau disebutkan dalilnya nanti akan banyak banget penjelasan bahwa saya tayamum itu cukup dengan telapak tangan saja. Ya. Pernah dulu ada seorang sahabat, dia waktu itu lagi perang Bapak, dan dia apa junub, dia mimpi basah. Nah ketika
ketika dia mimpi basah, dia bertanya kepada temannya. Yang satunya bilang kamu harus mandi. Waktu itu lagi dingin sekali, kamu harus mandi. Yang satunya enggak, kamu harus gulung-gulung, harus gulung-gulung ke tanah gitu. Kemudian orang tadi apa? Dia akhirnya mandi dan mati, meninggal dunia. Waktu itu lagi musim dingin, sangat dingin sekali. Kalau di Arab Saudi kalau musim dingin, dingin sekali Bapak. Apalagi zaman dahulu tidak ada apa? Tidak kayak sekarang. Zaman dahulu Nabi Muhammad dingin sudah. Tapi apa? Sedikit yang punya tembok tuh. Jadi rumah tembok tuh jarang banget. Apalagi waktu itu lagi peperangan ya. Maksudnya lagi di perjalanan. Akhirnya orang sahabat tadi apa? Meninggal dunia. Sampai ke rumah, sampai bertemu Nabi Muhammad marah sekali. Kenapa orang tadi nggak disuruh tayamum? Ya kata Nabi apa? Cukup orang tadi memukul sekali, kemudian apa? Mengusap dan telapak tangan. Itu hadisnya. Kalau misalkan Bapak mau sampai siku-siku silahkan. Taib. Sekarang yang terakhir, pembatal-pembatal tayamum. Apa yang membatalkan tayamum? Yang pertama, pembatal tayamum adalah yang membatalkan wudu. Seperti apa yang membatalkan wudu? Keluar air kencing, air madhi, terus buang angin, terus memegang maluan, terus apa lagi Bapak? Buang air besar, buang air kecil. Nah, intinya adalah pembatal-pembatal wudu, maka juga akan membatalkan tayamum. Kalau misalnya kita udah tayamum, kemudian kepengen buang air besar atau buang air kecil, maka ngulangin tayamum. Kalau kita sudah tayamum, keluar anginnya, maka harus ngulangin lagi, tayamum lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua, perincian ketika sudah tayamum kemudian ada air. Nah, ini dia. Gimana? Ada beberapa perincian. Pertama, adanya air sebelum kita sholat. Jam 12 azan. Sebelum sholat nggak ada air sama sekali. Akhirnya kita tayamum. Sebelum qomat tiba-tiba ada air. Kerucuk. Maka apa yang kita lakukan? Wudu. Betul. Jadi apa? Wudu. Kemudian yang kedua, keluarnya air ketika kita sedang sholat. Bisa difahami Bapak? Nah, lagi rokaat kedua, udah tahiyat, tiba-tiba keluar air. Gimana ini? Langsung wudu. Bubarkan sholatnya, wudu lagi. Bisa dipahami Bapak ya? Kemudian yang ketiga, apa? Adanya air setelah sholat selesai. Maka gimana? Nggak lupa loh ya Bapak, nggak lupa. Kalau lupa tadi gimana hukumnya? Ngulangin. Kan tadi ada ketinggalan. Oh ternyata dia ingat. Kemudian apa? Dia sholat dengan tayamum. Setelah pulang ternyata ada air. Maka apa? Ngulangin. Jadi perbedaannya apa? Di sana tadi ada air, di sini tidak ada air. Ya, jam 12 nggak ada air, akhirnya apa? Azan. Nah jam 1 udah memang perkiraan nggak bakalan ada air. Nah jam 1 kita sholat semuanya. Ketika sebelum sholat nggak ada air, airnya belum nyala. Ketika pertengahan sholat pun airnya juga belum nyala. Nah ketika udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kerucuk, airnya keluar. Bagaimana hukumnya? Sah dan tidak perlu ngulangin sholatnya. Kalau misalkan khuruj waktu juga sudah sama. Kemudian yang berikutnya, yang pembatal tayamum apa? Al-qudratu ala isti'malil ma'. Kalau misalkan dia sudah mampu menggunakan air. Ya. Kalau misalkan jam 12 dia sudah apa Bapak? Jam 12 udah waktu sholat. Jam 1 masih dilarang dokter, gak boleh kena air. Akhirnya dia udahlah ntar dulu sholat.
Habis itu dia tayamum lah. Jam 2 dia sholatnya jam 2. Tayamum. Bismillah. Kemudian apa? Usap. Tiba-tiba sebelum dia takbiratul ihram, dokternya datang, "Pak, jenengan sudah boleh menggunakan air." Gimana? Maka wudu. Bisa dipahamin ya? Intinya ketika kita sudah bisa menggunakan air, sudah nggak kademen, ya sudah nggak sakit alergi dengan air, maka kita gunakan air. Yang terakhir adalah apakah tayamum itu batal dengan keluarnya waktu sholat? Bisa difahami bapaknya? Misalkan apa airnya gak ada sama sekali dari mulai jam 11 siang sampai jam 4 sore. Sehingga apa bapak? Kita bertayamum sholat zuhur. Nah, ketika sholat asar, apakah kita tayamum baru ataukah tayamum tadi sudah cukup zuhur? Bisa dipahamin? Nah, kalau wudhu kan udah jelas bapak ya. Misalkan kita sholat zuhur, kita wudhu, kita nggak batal sampai sholat asar. Maka kalau kita sholat asar dengan wudhu sholat zuhur boleh enggak? Boleh. Nah kalau tayamum juga sama, ya. Tayamum juga sama. Nah ketika misalkan kita udah tayamum sholat zuhur, maka sholat asar pun apa? Boleh pakai tayamumnya sholat zuhur. Itu pendapat yang kuat ya, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang tayamum ya. Jadi pembatal tayamum. Kapan pembatal tayamum itu ada? Jika pertama apa-apa yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Yang kedua, jika adanya air sebelum kita sholat maka batal tayamumnya. Jika ada air ketika pertengahan sholat maka batal tayamumnya. Jika ada air setelah kita sholat maka sah, tidak batal. Kemudian jika kita mampu menggunakan air maka batal tayamumnya. Nah yang terakhir apa tadi bapak? Ketika apa? Ketika waktu sholat sudah selesai, apakah tayamumnya juga batal? Maka tidak batal. Jadi tayamumnya itu apa? Tidak ada yang membatalkan tayamum kecuali yang pembatal tadi ya, batal wudu ya. Jadi kalau misalkan tayamum untuk sholat zuhur, nah kita tidak batal sampai sholat asar, maka ya sholat asarnya pakai tayamum tadi, tidak apa-apa. Kalau mau tayamum lagi ya tidak apa-apa ya. Taib itu ya. Sekali lagi tata cara tayamum gimana bapak? Pertama niat tayamumnya apa? Untuk hadas kecil atau hadas besar, untuk mandi besar atau mandi kecil ya. Tayamum untuk junub sama ya, bukan gulung-gulung seperti tadi ya. Ya, kemudian yang kedua apa? Ucapin bismillah ya. Bismillah hukumnya sunnah bismillah. Kemudian baru menepukkan ya. Usahakan yang ada debunya ya, yang ada debunya tembok atau batu bata atau apa silahkan. Nah setelah itu sunnahnya apa? Ditiup ya, sunnahnya ditiup. Setelah ditiup apa? Diusapkan ke muka, semuanya harus kena. Kalau misalkan tersisa ada sebagian anggota wajah yang tidak apa, yang tidak terkena dengan tangan, maka diulangin. Jadi harus semuanya dikenakan. Baru yang terakhir apa? Usap telapak tangan saja, kanan kiri sudah cukup ya. Kalau misalkan mau sampai siku-siku silahkan. Tapi kalau melihat hadisnya cukup dengan telapak tangan saja. Nah itu ya Bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah itulah sedikit pembahasan tentang tayamum. Insyaallah pertemuan besok pembahasan tentang haid dan nifas. Jadi haid dan nifas, bagi ibu-ibu kalau misalkan ingin bertanya silakan hadir besok. Dan ini pembahasan sangat penting sekali ya tentang pembahasan haid dan nifas. Karena terkadang perempuan malu bertanya tentang haid dan nifas. Bagaimana dia malu? Nah nanti bisa jadi apa? Dia ternyata apa? Masih dalam keadaan haid, tapi dia udah sholat di masjid, sehingga apa? Berdosa. Atau misalkan sebaliknya, ya, dia ngiranya masih haid, ternyata apa? Sudah tidak haid, tapi dia nggak sholat, akhirnya juga berdosa. Jadi apa?
Ni'man nisa nisa'u ansar lam yamna'hunnal haya an yatafaqahna fid din. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah memuji wanita orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Kenapa? Karena mereka tidak malu untuk bertanya dalam permasalahan agama. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.